Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah teman-teman, Scale Up Rezeki, kita ketemu lagi di video yang kedua tentang Scale Up Rezeki ini. Jadi di video kali ini saya akan cerita tahapan demi tahapan apa sih yang harus dilakukan dalam rangka menaikkan level rezeki kita. Scale up itu ya melipat gandakan, yang saya yakin dan percaya semua orang menginginkan itu, semua orang berharap demikian. Nah, maka sebelum sampai di level tersebut, kenapa banyak orang yang memperjuangkan itu, ya kan? Dia berharap rezeki lebih baik, rezeki bertumbuh, tapi justru apa yang diperjuangkan itu justru malah membuat dia tambah pusing, makan tidak enak, tidur tidak nyenyak. Karena itu pengalaman pribadi. Saya pribadi pun, kawan-kawan semua rahmati Allah, waktu kuliah bermimpi dan bercita-cita ya bagaimana bisa jadi orang sukses. Sehingga waktu itu saya berpikir informasi yang terhadirkan di depan saya dari orang-orang yang saya anggap sukses kehidupannya dalam sebuah seminar, ya kan, karena zaman-zaman saya kuliah 2002 banyak sekali seminar-seminar motivasi, 2006 ya kan, sampai 2006 itu yang akhirnya dalam satu kesimpulan yang mengatakan sukses itu selalu definisinya terkait dengan kekayaan. Sukses itu hubungannya dengan punya uang yang banyak, punya jabatan. Nah, lantas orang-orang kebanyakan mengatakan caranya adalah kerja keras. Salah nggak? Ya tidak salah. Akhirnya apa yang disampaikan saya ikuti dan saya bayar harganya, bayar prosesnya. Sampai satu ketika, ya kan, setelah waktu berlalu, ya kan, sejak usia kuliah teman-teman sibuk belajar, hanya belajar tok main, saya nyebutnya golongan K3, kantin kampus kos. Ya, saya sambil kuliah menyiapkan waktu lebih untuk belajar produktif dan menghasilkan. Ini saya cerita dulu yang basically-nya biar nanti kawan-kawan nyambung. Artinya saya mau cerita apa yang Allah titipkan dalam kehidupan saya hari ini. Oke. Segala kecukupan, kenikmatan, kebahagiaan, karena saya pernah di posisi sebagian banyak orang yang hari ini bingung, hari ini mungkin sedang dikejar-kejar hutang. Tenang, saya pernah di posisi antum. Nah, makanya saya hari ini bentuk penebusan dosanya ketika saya bilang sama Allah waktu episode mentok belurnya, saya bilang, ya Allah, kalau Engkau tuntaskan urusanku, maka aku janji akan ceritakan bagaimana cara kebesaranmu. Nah, singkat cerita, di masa lalu akhirnya saya berpikir cara menyelesaikannya dengan kerja keras. Karena sukses itu untuk mengejar titik yang namanya kekayaan, ketenaran, dan sebagainya itulah kerja keras. Dan itu kampanyenya masif sekali. Sampai akhirnya di usia saya waktu relatif masih 20 tahunan sudah dicukupkan dengan harta lah. Nah, lumayan, usia 20 tahun udah punya kendaraan roda 4, ya nggak bisa dibandingkan dengan sekarang, karena sekarang dengan teknologi informasi sudah banyak jutawan-jutawan muda. Di waktu itu ya kan sekitar 15 tahun yang lalu. Nah, maka perjuangan fisik ini menentukan, skill berbicara, kerja keras, dan semua proses saya lalui. Nah, sampai di satu ketika mentok kawan-kawan, akhirnya bisnis yang saya rancang ketika pingin naikkan lagi levelnya justru tumbang dan berbuah saya dititipkan amanah hutang. Nah, disinilah saya menemukan tanda kutip pelajaran besar tentang scale up rezeki ini. Nah, akhirnya dalam waktu berjeda sejenak, saya menemukan pemahaman perasaan. Karena saya muslim, saya melihat Rasulullah dan sahabat itu tidak kerja-kerja keras benar. Toh Allah izinkan bisa punya kekayaan yang banyak, berarti ada yang salah nih dengan kekayaan yang sedang saya rancang gitu loh kawan-kawan. Akhirnya sampailah di satu ketika saya dihadapkan dengan kondisi uang yang harus saya tuntaskan, bisnis yang dibangun malah tumbang dan harus dikejar-kejar, dan mencoba mencari apa akar persoalannya. Nah, ternyata akar persoalannya adalah saya sebenarnya tidak paham makna rezeki.
Nah, rezeki yang saya pikir itu hanyalah uang. Rezeki yang saya pikir itu hanyalah ketenaran. Rezeki itu jabatan. Nah, sehingga itu yang dikerjakan, itu yang jadikan tujuan, sehingga saya secara personal mengabaikan kaidah rezeki sesungguhnya, bahwasanya rezeki itu adalah sesuatu yang baik-baik yang Allah titipkan. Sesuatu yang baik-baik yang Allah turunkan. Dia tidak hanya berbentuk harta, tidak hanya berbentuk jabatan, ketenaran, tapi kalau semua bumbu-bumbu itu digabungkan, dia bentuknya namanya kebahagiaan, sakinah. Karena Allah bilang di Quran, nah maka kita harus bersepakat dulu nih. Kalau kemarin saya menjadikan para motivator itu jadikan benchmarking, ya kan, dan akhirnya orang yang dijadikan rujukan juga bertumbangan di kemudian hari. Saya paham setelah saya tahu, dapat kabar beritanya, padahal mereka pengusaha nasional, masuk televisi, bisnis punya banyak cabang, tapi dapat kabar. Dan qadar Allah pernah dalam satu kelas pengajian juga waktu itu ketemu mereka juga sedang pusing dengan lompatannya tinggi, jadi masalahnya juga tinggi. Nah, akhirnya kawan-kawan semua, setelah saya paham balik standarnya adalah harus Quran nih. Kita harus bersepakat dulu siapa contoh orang sukses sebenarnya. Orang sukses sebenarnya ada contoh lain, ya Rasulullah, para sahabat yang kekayaannya juga sudah Allah pastikan mereka juga masuk surga. Inilah dia. Kalau kita mencontoh model yang salah, maka dipastikan hasilnya juga salah. Nah, karena kita makhluk dari Tuhan kita, dari Allah, maka standarnya adalah aturannya, rules of the game-nya adalah Quran. Nah, Allah menyebutkan bahwasanya rezeki dengan harta itu kata yang berbeda. Rezeki ya rezeki, harta ya harta. Nah, akhirnya sampai saya dapat kesimpulan memahami bahwasanya harta itu bagian kecil dari rezeki. Itu kenapa banyak orang mungkin secara nominal lebih, tapi secara kasih sayang kosong, sehingga terjadi akhir mereka membayar kasih sayangnya dengan kasih sayang palsu, mendatangi tempat-tempat yang katanya bisa mendapatkan ketenangan satu malam, memakai sebuah bahan-bahan yang katanya bisa memberikan kebahagiaan, palsu. Dan ternyata hadiah kumpulan rezeki itu adalah kan kebaikan. Jadi rezeki itu adalah segala sesuatu yang baik-baik yang diturunkan dari Allah. Ini dulu yang harus kita bersepakat sebelum masuk ke video-video berikutnya, biar nyambung. Karena kalau kita hanya mengejar harta, maka yang lain ketinggalan. Bisa jadi kita ketinggalan, tidak peduli dengan kesehatan, kita ketinggalan silaturahminya, bahkan yang lebih parah adalah kita menjadikan harta sebagai Tuhannya kita dan lupa tujuan utama penciptaan kita, kawan-kawan. Nah, maka kalau kita sudah sepakat rezeki ini adalah sesuatu yang baik-baik yang diturunkan dari Allah dan outputnya adalah sakinah, maka kita akan mengerjakan seluruh rantai rezeki tadi. Nah, itu dulu yang harus sepakati. Coba cek, silakan cek. Mungkin kita juga bisa muhasabah diri. Ternyata saya pikir dulu, kalau zaman dulu doktrinnya kan sederhana. Nanti kalau udah sampai sukses, sudah punya banyak harta, kamu bisa menikmati dan sebagainya. Ternyata tidak. Saya menemukan banyak orang juga makin jadi sampai di puncaknya tetap jadi budaknya harta. Dia pikir ketika dia punya jabatan yang makin tinggi dia bisa menikmati, ternyata tidak, semuanya sandiwara palsu. Jadi kalau mau ngeliat kesuksesan sebenarnya itu adalah ketika kita bisa mendapatkan predikat husnul khotimah. Itu engine-nya ketenangan. Dimana Allah bilang di surah Al-Fajr surah ke-89 ayat ke-27 sampai 30. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli fi jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, masuklah ke surgaku dengan ridhoku, kata Allah. Aku ridho, engkau ridho. Allah sebutkan jiwa-jiwa yang tenang, bukan jiwa-jiwa yang kaya, bahkan jiwa-jiwa yang punya jabatan, punya tahta, yang cerdas, yang pintar, yang cantik, yang ganteng, enggak. Tapi jiwa-jiwa yang tenang. Maka ini yang harus kita kejar. Itulah kumpulan dari harmonisasi rezeki. Dicukupkan hartanya, disehatkan tubuhnya,
diluaskan kasih sayangnya, anak keturunan soleh soleha, ya kan, terus punya kontribusi yang baik untuk lingkungan sekitar, maka disitulah Allah hadiahkan ketenangan. Itulah yang namanya sakinah, dan disitulah yang menjadi salah satu parameter yang mau kita kejar. Dan itu hanya bisa kita pahami kalau kita tahu rezeki itu adalah yang baik-baik dari Allah. Maka di awal perubahan 2021 ini mulai ganti mindset, rezeki itu yang baik-baik dari Allah. Insya Allah ditunggu video kedua berikutnya. Kita akan bahas siapa yang punya rezeki dan dari mana datangnya. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Sampai jumpa. Yang lebih dari Allah, kurang dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.